selamat pagi. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Irayanti. Saya merupakan salah satu guru penggerak yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kecamatan Gunung Agung, kelompok Raden Intan II. Saya bertugas di UPT SDN 17 Gunung Agung. Pada kesempatan kali ini, tepatnya pada bulan September tahun 2021, saya akan berbagi cerita dongeng. Namun kali ini saya tidak sendiri, saya akan berkolaborasi dengan salah satu rekan saya yang sangat luar biasa, semangat, dan energik. Siapakah beliau? Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Gedewawan Priyanto, guru kelas 3 UPT SDN 17 Gunung Agung. Hari ini saya akan mendongeng Timun Mas. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabarnya? Hari ini Pak Gede mau berdongeng. Di sini siapa yang sering didongeng sama orang tuanya? Ya, biasanya didongengin sebelum tidur ya. Dan hari ini Pak Gede akan berdongeng, yaitu yang berjudul apa? Yang berjudul Timun Mas. Ya, hari ini Pak Gede akan berdongeng, yaitu Timun Mas. Ya, di sini tokoh ceritanya ada si Timun Mas, ada raksasa, dan juga ada Bik Bokom, ya. Nah, Bapak mulai ya dongengnya ya. Dengerin ya, baik-baik ya. Pada suatu hari, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan janda tua, ya, yang bernama Bokom, ya. Pekerjaan sehari-harinya Bokom yaitu mencari kayu bakar untuk dijual kembali. Ya. Walaupun seperti itu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Bokom tidaklah kekurangan, karena Bokom hidup sebatang kara. Ya. Dan pada suatu hari, Bokom seperti biasa mencari kayu bakar pergi ke tengah hutan. Setelah lama mencari kayu bakar, Bokom merasa lelah. Dan Bokom mencari tempat beristirahat. Ibarat dia di bawah pohon yang rindang dan duduklah di bawah batu yang besar. Sambil beristirahat, Bokom sambil bergumam. Dalam hatinya berkata, andai aku punya anak, pasti aku tidak akan lelah seperti ini. Anakku pasti akan membantuku setiap melakukan pekerjaan, kata Bokom dalam hati. Tidak berapa lama kemudian, muncullah makhluk yang besar, yang tinggi, jelek, bau, dan menyeramkan. Makhluk itu disebut raksasa. Nah, raksasa menghampiri Bokom dan mendekati Bokom. Nah, Bokom semakin gemetar karena ketakutan. Semakin dekat raksasa menghampiri Bokom. Lalu raksasa berkata ke Bokom, "Hai," dengan suara yang begitu keras dan menggelegar. "Hai manusia tua, di mana anakmu?" kata si raksasa tersebut. "Di mana anakmu? Aku sudah lama tidak memakan manusia. Di mana anakmu?" Sambil bergetar, Bokom menjawab, "Saya tidak punya anak. Sungguh saya tidak punya anak. Saya hidup sendirian." Dan raksasa itu berkata, "Kamu jangan berbohong. Mana anakmu?" kata raksasa tersebut. Dan Bokom menjawab, "Sungguh saya tidak bohong. Saya hidup sendirian." Lalu raksasa itu berkata kepada Bokom, "Hai Bokom, hai orang
jelek, mau nggak kamu punya anak? Kata si raksasa tersebut. Lalu Bokkom menjawab, mau, tapi ada syaratnya. Kata raksasa tersebut, kamu akan saya beri bibit timun, dan satu di antara buahnya nanti ada yang berwarna kuning keemasan. Kamu rawat, kamu pelihara, kamu besarkan. Akan tetapi 6 tahun, umur 6 tahun aku akan datang untuk menjemputnya, karena itu adalah makanan terlezatku, kata raksasa tersebut. Lalu Bokkom menyanggupi iya, dan raksasa pun pergi menghilang. Terus Bokkom, setelah perginya raksasa tersebut, Bokkom bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia ingat bahwa dia dibekali 1 kantong bibit timun, ya. Dan Bokkom pun mulai menanamnya di pekarangan rumah. Setiap hari disiramnya, dirawatnya. Lambat laun timun pun mulai tumbuh. Dengan berjalannya waktu, timun pun sudah mulai berbuah. Benar kata raksasa tersebut, satu di antara timun tersebut buahnya berwarna kuning. Ya, buahnya berwarna kuning. Semakin hari dirawat dan semakin hari dipelihara. Tetapi satu timun yang berwarna kuning diperlakukan sangat spesial oleh Bokkom. Dan tiba pada waktunya semua timun itu untuk dipanen. Dan timun yang warna kuning dibawalah ke dalam rumah dan dibelah oleh Bokkom. Betapa kagetnya Bokkom setelah membelah timun yang berwarna kuning. Ternyata di dalamnya ada seorang bayi. Begitu dibelah, bayi itu menangis. Alangkah senangnya Bokkom. Bayi itu langsung dipeluk dan didekapnya, lalu diberi nama Timun Mas. Ya, Timun Mas tumbuh besar, tumbuh sehat, dan tumbuh pintar, serta rajin membantu Bokkom. Dan suatu hari tepat 6 tahun umur si Timun Mas, raksasa pun menghampiri ke rumahnya Bokkom. Tapi suatu kebetulan si Timun Mas sedang ke pasar membantu Bokkom. Dan raksasa itu berkata kepada Bokkom, hai wanita tua, mana anakmu? Anakku yang sudah berumur 6 tahun. Waktunya aku memakan anakku itu. Dengan rasa untuk melindungi Timun Mas, Bokkom pun akhirnya merayu si raksasa. Kata Bokkom, si Timun Mas masih kecil, sekarang umurnya masih 6 tahun, belum enak untuk dimakan raksasa. Tunggulah 2 tahun lagi. Dan raksasa pun menganggukkan kepalanya. Benar juga katamu wanita tua. Baiklah, 2 tahun yang akan datang, saya akan datang lagi kemari untuk mengambil si anak tersebut. Lalu pergilah si raksasa tersebut. Semenjak kedatangan raksasa, Bokkom pun terus memikirkan nasib si Timun Mas. Tidur pun tidak terasa nyenyak. Hingga suatu malam Bokkom bermimpi. Dalam mimpinya ditemui oleh orang tua yang berbaju putih. Dan dalam mimpi itu orang tua berkata, hai Bokkom, kalau kamu ingin si Timun Mas selamat, suruhlah dia menghadapku ke puncak gunung. Lalu terbangun dari mimpinya dan Bokkom menceritakan semua kepada si Timun Mas. Lalu keesokan harinya Timun Mas bergegas menuju ke puncak gunung untuk menemui orang tua tersebut. Sesampainya di puncak gunung, si Timun Mas bertemu dengan orang tua yang tadi ada di puncak gunung. Dan orang tua itu membekali si Timun Mas 4 kantong. Ya. Yang pertama, kantong pertama berisi biji timun,
Terus yang kedua, kantong tersebut berisi jarum. Yang ketiga, kantong tersebut berisi garam. Yang keempat, kantong tersebut berisi terasi. Karena sudah dibekali kantong, maka pulanglah si timun mas ke rumah. Sebelum sampai di rumah, si timun mas melihat raksasa berada di depan rumahnya. Dan kedatangan si timun mas dilihat oleh Bokkom. Lalu Bokkom berteriak kepada si timun mas, "Hai nak, si timun mas, larilah, lari sekuat mungkin, biar kau selamat dari kejaran raksasa." Dan si timun mas pun berlari. Tetapi raksasa dengan kaki yang panjang, dengan tubuh yang besar, dengan secepatnya dia mengikuti larinya si timun mas. Semakin dekat dan semakin dekat. Lalu si timun mas ingat dia diberikan 4 kantong. Kantong pertama yang berisi biji timun lalu ditebarkan di jalan hingga suasana berubah menjadi tanaman timun yang berbuah timun yang lebat. Akhirnya raksasa itu memakan semua buah timun tersebut hingga lupa untuk mengejar si timun mas. Tetapi setelah buah timun mas habis dimakan oleh raksasa, si raksasa ini ingat kembali dengan timun mas dan melakukan pengejaran kembali. Setelah dikejar, semakin dekat lagi dengan timun mas, semakin dekat. Kantong pun masih tinggal 3. Yang kedua ditebar lagi, yaitu kantong yang berisi jarum. Ditebarkan dan berubahlah hutan tersebut menjadi hutan yang penuh kayu yang penuh duri. Dan kayu yang penuh duri ini menghalangi langkahnya raksasa tersebut. Walaupun banyak kayu yang berduri, walaupun kakinya raksasa, badannya raksasa tergores dengan duri, dia tidak menghiraukan dan terus mengejar harimau, mengejar si timun mas. Dan berkejarannya pun semakin dekat hingga tersisa 2 kantong. Kantong yang ketiga tadi berisi air garam. Karena semakin dekat dan timun mas pun membuang kantong yang ketiga yaitu berisi garam dan berubahlah menjadi lautan yang asin. Lautan yang asin dan dalam. Dan raksasa menceburkan dirinya ke lautan tersebut. Walaupun kakinya terasa perih, badannya terasa perih, lautan itu tidak menghalangi untuk mengejar si timun mas. Dan tinggal 1 kantong lagi, yaitu kantong terakhir yang berisi terasi. Dan raksasa pun semakin dekat dengan si timun mas. Sementara kantong tinggal 1. Sambil berdoa si timun mas kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan kantong terakhir pun akan dibuang, yaitu berisi terasi. "Ya Tuhan, selamatkanlah hidupku," kata si timun mas, sambil membuang kantong yang terasi. Dengan seketika suasana berubah menjadi danau lumpur yang keruh. Karena raksasa itu saking ambisinya untuk mendapatkan si timun mas, dia tidak memperhatikan bahwa danau lumpur itu sangat dalam. Dia pun menceburkan dirinya ke danau lumpur tersebut. Tetapi danau tersebut lama-kelamaan semakin disedotnya raksasa itu. Semakin lama raksasa itu semakin tenggelam dan hilang dan meninggallah raksasa tersebut. Ya, jadi selamatlah si timun mas dari kejaran raksasa tersebut dan kembali pulang ke rumah Bokkom. Ya, setelah itu hari-harinya si timun mas penuh dengan kebahagiaan dan keceriaan. Dengan selamatnya si timun mas, maka berakhirlah dongeng pada hari ini. Sekarang Bapak tanya, tadi kan kalian sudah simak, sudah dengarkan dongeng timun mas. Bapak tanya,